Paku terakhir ditancapkan ke peti mati musim suram Manchester United dengan kekalahan di final Liga Eropa dari Tottenham Hotspur. Tim yang diturunkan oleh Ruben Amorim sebagian besar mereka yang mentalnya melemah di bawah tekanan. Namun, ada beberapa percikan terang di antara penampilan yang mengecewakan, dengan para pemain muda menunjukkan beberapa potensi nyata dan mengindikasikan bahwa mereka dapat menjadi bagian dari pembangunan kembali skuad utama daripada menjadi korbannya. Salah satu pemain terbaik berseragam merah pada malam itu adalah Leny Yoro, yang memulai di sisi kanan dari 3 bek yang selama sebagian besar pertandingan tidak terlalu terganggu oleh serangan Spurs. Dengan kurang menekankan tugas bertahan, pemain muda Prancis itu bebas untuk menyerang ke depan dan menunjukkan dirinya sebagai kekuatan kreatif yang menarik dalam transisi. Pemain berusia 19 tahun itu menyelesaikan lebih banyak umpan daripada siapapun di lapangan dengan jarak tertentu, membuat 80 umpan akurat. Distributor terbaik United berikutnya, Luke Shaw, membuat 63 umpan dan total umpan Yoro lebih dari 2 kali lipat dari Bruno Fernandes. Yang lebih mengesankan adalah fakta bahwa hanya 3 umpan yang meleset dari sasaran yang dituju, dengan akurasi umpan yang luar biasa sebesar 96% selama 90 menit penuh. Tidak mengherankan bahwa tidak ada pemain inti yang kehilangan bola lebih sedikit daripada dia. Dengan Yoro hanya kehilangan bola sebanyak 4 kali. Dengan bola di kakinya, dia menjadi masalah bagi Spurs, dan dia menyelesaikan 2 dari 3 percobaan driblenya. Dan untuk menggarisbawahi pentingnya dia pada malam itu, tidak ada pemain yang menyentuh bola lebih banyak darinya, 96 kali. Keterlibatan Yoro merupakan indikasi yang baik menjelang musim berikutnya. Dia berhasil melakukan 4 sapuan, hanya kalah dari Harry Maguire yang melakukan 8 kali dan 1 tackle. Ia juga memenangkan 6 dari 8 duel yang ia ikuti, 5 di darat dan 3 di udara. Dari pemecatan massal oleh Sir Jim Ratcliffe dan Alejandro Garnacho yang secara terbuka mengkritik Amorim, membuat keributan di media sosial setelah final Liga Eropa, perselisihan telah menjadi hal yang biasa di Old Trafford. Apakah mengherankan jika para pemain saling menendang di lapangan? Sayangnya, Ruben Amorim mungkin harus memadamkan api lagi setelah mengamati pertengkaran Casemiro dan Andre Onana di lapangan. Biasanya, hal seperti ini akan segera dilupakan oleh para pemain. Bahkan para juara pun memiliki perbedaan pendapat di depan umum di lapangan, semuanya demi mempertahankan standar yang tinggi. Namun, standar performa United sama sekali tidak tinggi pada musim 2024-2025. Jika kita jujur, Onana telah menjadi faktor penyebabnya. Ada satu momen, mantan kiper Inter Milan itu tampak memberi teguran kepada rekan setimnya setelah Luke Shaw mengoper bola untuk tendangan sudut Tottenham. Dia terus berteriak dan membentak rekan setimnya, sementara penampilannya tidak maksimal. Dan sepertinya Casemiro sudah muak dengannya, yang balas berteriak padanya. Satu area yang hampir pasti akan diperhatikan dengan saksama oleh para perekrut musim panas ini adalah posisi penjaga gawang. Dengan mengingat hal itu, tidak mengherankan jika nama-nama seperti Diogo Costa dan James Trafford dikaitkan dengan pengganti Andre Onana di bursa transfer mendatang. Nama-nama besar dari La Liga, Serie A, dan Liga Premier tidak akan bermain di sepak bola Eropa pada musim 2025-2026. Karena performa yang buruk di liga domestik mereka tidak akan memerlukan paspor mereka selama 12 bulan ke depan atau lebih. Ada 5 klub yang secara rutin bermain di sepak bola Eropa yang akan absen tahun depan. Pertama, Manchester United.
Musim Liga Premier 2024-2025 adalah musim terburuk, membuat United berada di posisi ke-16 dengan Ruben Amorim tidak memberikan dampak positif sejak mengambil alih pada bulan November. Kedua, AC Milan. Pemenang 7 Piala Eropa, tetapi akan bermain di kandang sendiri musim depan setelah musim 2024-2025 yang buruk. Milan berada di peringkat ke-9 di Serie A dengan 1 pertandingan tersisa. Ketiga, Sevilla. Pemegang rekor Liga Eropa sebanyak 7 kali. Saat ini klub Andalusia terdampar di papan tengah La Liga. Keempat, Real Sociedad. Andalan Liga Eropa yang juga bermain di babak sistem gugur Liga Champions musim lalu. Saat ini berada di posisi ke-11 di La Liga. Klub yang bermarkas di San Sebastian itu harus menepi selama setahun. Terakhir ada RB Leipzig. Klubnya Xavi Simons finish di posisi ke-7 dan gagal tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak promosi mereka pada 2016. Pelatih kepala Irlandia U21, Jim Crawford, telah menunjuk skuadnya untuk pertandingan persahabatan melawan Kroasia dan Qatar bulan depan. Ada 5 pemain yang baru pertama kali dipanggil ke dalam skuad, dengan pemain Akademi Manchester United Jacob Devaney tampil dalam skuad Irlandia U21 untuk pertama kalinya. Devaney lahir di Inggris, tetapi ia pernah bermain untuk tim U19 Irlandia, dan lolos kualifikasi melalui kakek nenek Irlandia dari Dublin dan Mayo. Jack Moorhouse juga dari Akademi Manchester United masuk dalam skuad. Gelandang tersebut melakukan debutnya untuk Irlandia melawan Skotlandia dalam pertandingan persahabatan pada bulan Maret, dan ia telah menjadi anggota tetap skuad pertandingan untuk tim senior pada tahun 2025 di bawah asuhan Ruben Amorim. Pemain baru Manchester United, Seko Kone, diperkirakan akan dipinjamkan pada musim panas ini. Awalnya, Ruben Amorim akan memberinya kesempatan bermain musim depan. Pemain Mali itu tampil mengesankan untuk tim U21 musim ini, tampil 13 kali untuk mereka, sementara ia juga melakukan debutnya di Liga Pemuda UEFA. Pemain berusia 19 tahun itu telah mencetak 2 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Ini merupakan musim adaptasi bagi pemain internasional Mali U17 tersebut, tetapi ada tanda-tanda kemajuan. Pelatih U21 Travis Binion memainkannya di posisi deep line playmaker dan baru-baru ini sebagai gelandang serang. Ia telah menjadi bagian dari skuad utama pada hari pertandingan sebanyak 3 kali. Dan meskipun ada desas-desus bahwa pelatih kepala akan memberinya debut seniornya musim ini, hal itu belum terwujud. Seko Kone diharapkan ikut serta dalam tur pasca musim di Asia dan juga pramusim, tetapi The Daily Mail telah mencatat bahwa setelah itu, masa depannya tidak akan berada di Old Trafford. FC Lausanne Sport milik Ineos diharapkan menjadi pihak yang diuntungkan meskipun ada minat dari klub-klub di Belgia dan Prancis. United ingin memanfaatkan hubungan unik ini, seperti halnya Chelsea yang diuntungkan dari hubungan mereka dengan Strasbourg. Kone akan dipinjamkan musim depan untuk mengembangkan kemampuannya lebih jauh dengan klub Swiss Lausanne yang dimiliki oleh Ineos. Muncul sebagai kandidat terdepan. Pemain yang baru direkrut Enzo Cannabik juga diharapkan pindah ke Swiss dengan status pinjaman, meskipun Amorim ingin mengamatinya lebih dekat di musim panas. Kone adalah bakat mentah dan perlu diasah agar dia benar-benar memaksimalkan potensinya. Itulah sebabnya klub merasa sebaiknya membiarkannya merasakan sepak bola tim utama di tempat lain, sebelum mencoba melihat apakah dia dapat meraih nilai bagus di Old Trafford.